Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Yusuf Hidayat dengan NIM 6801200050. Eh, saya saya akan mempresentasikan metode pemusnahan dan pembuangan air sampah dengan dosen pengampu Bapak Ian Awaludin STMT. Langsung saja. Yang pertama itu proses pemrosesan air sampah. Tempat pemrosesan air sampah atau TPA yang biasa disebut tempat pembuangan air merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengolahannya. Sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan atau pemindahan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan TPA merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Data menyatakan bahwa 90% TPA dioperasikan dengan open dumping dan hanya 9% yang dioperasikan dengan kontrol landfill dan sanitary landfill. Dan perbaikan kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah pada skala kota. Beberapa permasalahan yang sudah ditempul terkait dengan operasional TPA yaitu yang pertama, pertumbuhan vektor penyakit sampah merupakan sarang yang sesuai bagi berbagai vektor penyakit. Berbagai jenis rodentisida dan insektisida seperti tikus, lalat, kecoak, nyamuk sering dijumpai di lokasi ini. Dan kedua itu pencemaran udara gas metana atau CH4 yang dihasilkan dari tumpukan sampah ini jika dikonsentrasinya mencapai 5-15% di udara, maka metana dapat mengakibatkan ledakan. Yang ketiga yaitu pandangan tak sedap dan bau tak sedap meningkatnya jumlah timbulan sampah. Selain sangat mengganggu estetika, tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap. Dan yang keempat yaitu asap pembakaran apabila dilakukan pembakaran. Akan sangat mengganggu terutama dalam transportasi dan gangguan kesehatan. Yang kelima itu pencemaran leachate. Leachate merupakan air hasil dekomposisi sampah yang dapat meresap dan mencemari air tanah. Selanjutnya itu TPA wajib dilengkapi dengan zona penyangga dan metode pembuangan airnya dilakukan secara sanitary landfill atau kota besar atau metropolitan dan kontrol landfill kota sedang atau kecil. Perlu dilakukan pemantauan kualitas hasil pengelolaan leachate secara berkala. Regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2008 yang mengisyaratkan ketentuan penutupan TPA open dumping menjadi sanitary landfill dalam waktu 5 tahun. Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan revitalisasi TPA. TPA yang dulu merupakan tempat pembuangan air berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi tempat pemrosesan air didefinisikan sebagai pemrosesan air sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Selain itu, di lokasi pemrosesan air tidak hanya ada proses penimbun sampah, tetapi juga wajib terdapat 4 aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA, yaitu yang pertama pemilahan sampah, yang kedua daur ulang sampah non-hayati atau anorganik, yang ketiga pengumpusan sampah hayati atau organik, dan yang terakhir itu pengurungan atau penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurungan atau penimbunan yang biasa disebut landfill. Landfill merupakan suatu kegiatan penimbunan sampah pada tanah. Jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, tanah bisa digali dan sampah bisa ditimbun di dalamnya. Metode ini kemudian dikembangkan menjadi sanitary landfill, yaitu penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemar lingkungan. Sanitary landfill didefinisikan sebagai sistem penimbun sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada dalam terbuka
Pada prinsipnya landfill dibutuhkan karena yang pertama itu pengurangan limbah di sumber daur ulang atau minimasi limbah tidak dapat menyingkirkan seluruh limbah. Limbah. Yang kedua itu pengelolaan limbah biasanya menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut. Yang ketiga itu kadang-kala limbah sulit diuraikan secara biologis, sulit diolah secara kimia, atau sulit untuk dibakar. Beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam operasional sanitary landfill adalah adanya pengendalian pencemaran yang mungkin ditimbulkan selama operasional dari landfill seperti adanya pengendalian gas, pengelolaan leachate, dan tanah penutup yang berfungsi sebagai untuk mencegah hidupnya vektor penyakit. Berdasarkan peletakan sampah di dalam sanitary landfill, maka klasifikasi dari landfill dapat dibedakan menjadi yang pertama itu mengisi lembah atau cengkungan. Metode ini biasa digunakan untuk menimbun sampah yang dilakukan pada daerah lembah, seperti tebing, jurang, cekungan kering, dan bekas galian. Metode ini dikenal sebagai depression method, teknik peletakan dan pemadatan sampah tergantung pada jenis material penutup yang tersedia. Kondisi geologi dan hidrologi lokasi, tipe fasilitas pengontrolan leachate dan gas yang digunakan, dan sarana menuju lokasi. Yang kedua itu mengupas lahan secara bertahap dan pengupasan membentuk parit-parit tempat penimbun sampah dikenal sebagai metode trench. Metode ini digunakan pada area yang memiliki muka air tanah yang dalam area yang digunakan digali dan dilapisi dengan bahan yang biasanya terbuat dari membran sintetis dan tanah liat dengan permeabilitas yang rendah atau kombinasi keduanya untuk membatasi pergerakan leachate dan gasnya. Dan yang ketiga itu menimbun sampah di atas lahan. Untuk daerah yang datar dengan muka air yang tinggi, muka air tanah tinggi dilakukan dengan cara menimbun sampah di atas lahan. Cara ini dikenal sebagai metode area. Dan selanjutnya klasifikasi landfill berdasarkan metode peletakan sampah. Beberapa penelitian dan perencana sanitary landfill melakukan upaya inovasi dan memperbaiki proses degradasi sampah di dalam landfill, yaitu di antara lain yaitu landfill semi anaerobik yang berfungsi untuk mempercepat proses degradasi sampah dan mengurangi dampak negatif dari leachate. Dengan melakukan proses ini, resirkulasi leachate ke dalam tumpukan sampah, leachate dapat dianggap sebagai nutrisi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme dalam sampah. Dan kedua itu landfill aerobik dengan menambahkan oksigen ke dalam tumpukan sampah di sanitary landfill yang berfungsi mempercepat proses degradasi sampah dan sehingga mendapatkan material stabil seperti kompos. Dan ketiga itu reusable landfill atau landfill mining and reclamation. Definisi dari proses ini adalah sebuah sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode suplai ruangan. Metode suplai ruangan proses ini sering digunakan dalam revitalisasi TPA, di mana material yang dapat digali dari TPA yang lama akan dimanfaatkan. Bekas galian TPA akan dirancang untuk menerima sampah kembali dengan konsep sanitary landfill. Dan selanjutnya itu metode pengurungan. Metode pengurungan sampah berdasarkan kondisi topografi, sumber materi penutup, dan kedalaman air tanah dibedakan menjadi metode trench dan area. Metode trench atau ditch, metode ini diterapkan di tanah yang datar. Dilakukan penggalian tanah secara berkala untuk membuat parit sedalam 2 atau sampai 1 meter. Tanah disimpan untuk dipakai sebagai bahan penutup. Sampah diletakkan di dalam parit, disebarkan, dipadatkan, dan ditutup dengan tanah. Dan kedua itu ada metode area. Untuk area yang datar di mana parit tidak bisa dibuat, sampah disimpan langsung di atas tanah sampai ketinggian beberapa meter.
Tanah penutup bisa diambil dari luar TPA atau bisa diambil dari bagian atas tanah. Yang ketiga itu metode kombinasi. Kombinasi kedua metode karena kedua cara ini sama dan dalam pengurungannya, maka kedua dapat dikombinasikan agar pemanfaatan tanah dan bahan penutup yang baik serta meningkatkan kinerja operasi. Yang terakhir itu ada pembentukan gas dalam landfill. Landfill gas dihasilkan dari proses dekomposisi tanah, dekomposisi sampah yang tertimbun di dalam landfill oleh aktivitas mikroorganisme. Proses dekomposisi berlangsung secara anaerobik dengan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama hidrolisis, yaitu pemecahan rantai karbon panjang menjadi rantai karbon yang lebih sederhana atau proses degradasi sampah oleh mikroorganisme. Yang kedua itu ada acidogenesis, dari senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek dirubah menjadi asam organik akibat adanya aktivitas dari mikroorganisme acidogen. Yang ketiga yaitu metanogenesis. Metanogenesis adalah tahap degradasi yang menghasilkan gas metan dan gas lain akibat aktivitas mikroorganisme pembentukan metan. Dan secara umum, dekomposisi sampah dalam landfill berlangsung secara anaerobik dan tahapan proses tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.